Akhirnya memutuskan untuk resign. Oke. Karena apa? Biaya hidup tinggi, men, gitu. Biaya Buat hidup anak tinggi. sekolah habis gaji gua gitu loh. Jadi gua lagi sama Koko Cici Bio Aqua. Mungkin Sama kokonya ya kali ya. sama kokoknya nih. Kalau Cicinya lagi live streaming Lagi di bawah. live. Mungkin banyak yang nggak tahu namanya adalah Ko Ayung. Kalau yang Panggilannya Ko Ayu. benar, nama Indonesianya panggilannya Ko Ayung. Bahasa Nama KTP-nya Rianto. KTP-nya Rianto. Rianto. Jadi Ko Ayung ini man behind the skin of Bio Aqua ya. Bener Betul ya, Ko, ya? sekali. Yang saya mau nanya nih Ko, bagaimana caranya membangun sebuah bisnis skincare itu sehingga bisa jadi sesukses sekarang? Caranya, kalau untuk caranya sendiri sebenarnya nggak ada jurus-jurusnya gimana ya. Kalau saya sendiri kebetulan kecemplung di skincare karena memang basicnya saya itu dari toko kosmetik dulu. Oh, berapa tahun yang lalu? Wah, udah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih? Saya kerja dari tahun 99 sampai 2012 awal. Oh, gue pikir baru kok. Kan Iya. banyak banget sekarang sultan-sultan skincare tuh muncul klik Langsung kaya ya. 2 tahun, 3 tahun. Kayak so instan gitu loh. Kita pikirnya instan banget gitu loh. Enggak lah, justru karena sekarang udah di posisi atas ya baru muncul. Baru kelihatan. Baru kelihatan. Kita the man behind the scene biasanya. Oh, ternyata ada prosesnya di situ ya 20 ada tahun proses, tersebut ya. betul. Nggak tiba-tiba sekarang di sini Bio Aqua Bener banget. bisa terkenal itu apa ya? Enggak lah, masih jauh dari terkenal lah. Oh, very famous. Mungkin sekarang yang nonton tuh kalau kita ngomong Bio Aqua siapa yang nggak tahu gitu loh. Rata-rata mungkin dari 10, 7 tahu pasti, 3 mungkin nggak tahu. 3 nggak tahu. Ya. Apalagi yang tahu ownernya siapa nggak tahu kali ya. Ownernya, nah itu dia tuh. Nah, itu dia. Itu dia tuh. Makanya kemarin sempat nyesal juga kenapa nggak dari awal muncul ownernya gitu kan. Nah, itu juga jadi pertanyaan Jadi tuh. pertanyaan ya. Jadi pertanyaan saya juga tuh kok. Mungkin teman-teman di sini juga pengen nanyain kan kita lihat dari sisi bisnis kan. Jarang. Kadang-kadang owner tuh mau muncul gitu loh. Kenapa Koko baru kepikiran sekarang baru mau muncul? Itu mau jawab sekarang apa nanti? Terserah. Koko mau sekarang. jawab sekarang boleh. Oke. Kenapa? Kenapa harus muncul sekarang? Yes. Karena dulu dari awal istri nggak mau. Ah, Karena kalau kita ngomongin beauty, ngomongin skincare, kan harus ada ceweknya. harus. Ya Kalau kan? nggak ada. Kalau cowok aja kayaknya nggak menarik gitu loh. Cowok ngomongin skincare kayak nggak menarik, bener nggak? Benar. Iya kan? Jadi kebetulan baru sekarang ini istri mau dan selalu dibujuk-bujuk. Ya. Akhirnya mau tampil. Iya benar juga ya. Rata-rata yang skincare tuh kita ngomong beberapa yang lain lah ya, tapi nggak usah sebutin nama. Ya. Rata-rata memang cewek. semua yang Cewek, muncul. betul. Sebenarnya sih mau aja sendiri kan, cuman kayaknya nggak seseksi itu sih kalau cowok doang. Jarang banget. Kecuali dia dokter ya, expert ya. Ya. Bener nggak? Kecuali kalau dokter mungkin orang lebih trust. Tapi kalau kayak saya ini yang dari kuli juga ngomongin skincare, wah. Bener-bener deh. Cuman ya kalau untuk pengalaman, mungkin saya udah 20 tahun lebih. Dari 99 itu kan. Nah itu boleh cerita tuh kok. 20 tahun lebih itu awal mulanya toko. Awal mulanya kerja dulu. Kerja dulu? Yang nguli lah, kita bilang nguli dulu. Oke. Nguli selama 12 tahun, dari toko bos yang masih kecil sampai punya cabang banyak, punya ruko beberapa Banyak, gitu. Akhirnya memutuskan untuk resign. Oke. Karena apa? Biaya hidup tinggi, men, gitu. Biaya Buat hidup anak tinggi. sekolah habis gaji gua gitu loh. Mau anaknya sekolahnya internasional, tapi iya kan gajinya wah kayak buat kebutuhan udah nggak cukup. Jadi akhirnya udahlah mutusin buat berdikari lah ya gitu. Awalnya masih sales tuh. Masih sales sampai ketemu ada toko yang mau dioper. Itu pun mahal banget tokonya. Oke. Ya kan? Kita tukar rumah ditukar dengan toko ukuran 12 meter. Waduh, berat juga Di tuh perumahan- mikirnya. Perumahan itu di komplek, cuman masih di bawah 1 M lah. Nah tokonya harga 1 M. Bayangin, jadi tukeran. Jadi lu tuker. Tuker, gue switch. Dan gue numpang di rumah mertua. Jadi lu bentar. Jadi lu tahan rela buat ninggalin rumah lu Betul. supaya bisa Buka toko. buka toko. Heeh. Dan itu waktu tuh posisi udah married? Udah married, punya anak 1. Waduh, itu berat juga ya. Berat. Ya itu pikirannya kan mau maju sama enggak kan? Benar. nggak? Posisi penentu tuh. Iya. Posisi udah nyaman waktu itu kerja 12 tahun, gaji juga udah lumayan sebenarnya gitu loh. Oke. Cuman kan
dari gajinya lumayan buat anak gue sekolah juga kayaknya sisanya dikit. Iya, iya. Ya mau nggak mau udahlah keluar. Jadi lu switch dari rumah jadi toko. Jadi toko. Untuk nggak tinggal di toko ya. Tokonya bukan posisi strategis lagi, paling belakang. Lu kok mau sih lu? Apa sih yang ada di pikiran lu waktu itu kok? Karena posisinya dulu di tempat kerja saya itu tokonya itu memang lagi rame banget. Oke. Lagi mulai naik-naiknya, lagi rame lah. Tadinya tuh sepi itu pasar, tapi sekarang makin kesini makin rame. Ya mau nggak mau ada kesempatan ya saya ambil aja, walaupun di belakang. Jadi Ya kan lu langganan yakin bisa cari, gue yakin. Jadi lu yakin buat ya udah deh, gua ambil deh. Ya. Nah, terus setelah lu ambil gimana? Dia- Sepi. Pernah cuma sehari dapat 70.000, omset 70.000. Pusing deh. Sehari 70.000, coba. harga toko 1 M. Nah, Kalau sewa itu Itu belum sewa loh, itu cuma balik nama. Tiap tahun ada bayar sewa lagi sekitar 200-an juta. bayar lagi. Ya. Gitu. Berat ya. Jadi kebetulan kan pas zaman saya itu 2012 BBM BlackBerry Messenger Ya, lagi ya, mulai BBM. rame. Nah, kita ikut di situ. Oke. Mulai nyari reseller di sana. Grup-grup gitu ya dulu ya, ikuti grup, BBM. broadcast, tiap hari broadcast, pokoknya sehari bisa kayak minum obat aja kalah sih. Oh iya. Gitu cari customer. Oke, Nah, oke. akhirnya mulailah kebentuk tuh customer pelan-pelan. Reseller atau end user? Reseller. Wah, keren nih. Gitu. Dan makin dikenal ya. Dan skincare tuh dari 2012 tuh udah mulai naik sebenarnya, bukan sekarang. Sekarang sih lebih parah lagi ya saya lihat. Sekarang sih di mana-mana orang pakai skincare, Ya. melek sama skincare. Dari situ 2 tahun lah cukup hasilnya lumayan. Nah di tahun 2015 saya juga udah mulai mikir, saya nggak bisa nih jualin barang orang terus nih. Saya udah mikir, Oh, dulu masih jualin barang orang juga? iya dong, multi brand. Jadi kan toko pasar, toko jadi grosir sebenarnya. distributor gitulah ya. Iya. Oke. Gitu. Setelah itu baru mulai mikirin brand, ya bikin tuh dulu 3 produk. Brand sendiri. Brand sendiri itu cuman sabun cuci muka, sabun batang, sama satu lagi body lotion. Sabun cuci muka, sabun batang, body Body lotion. Udah 3 itu. Dari 3 itu berkembang ada buka perusahaan baru lagi bareng temen ada beberapa. Nah yang terakhir ini di 2020 buka BioAqua. Oh. Cuman produknya ada di 2021 karena butuh proses kan, kita maklon. Itu hampir setahun loh kita developnya sebenarnya. 2020 lagi pandemi. Lagi pandemi. Kok ini aneh sih orang ini. Rumah ditukar sama toko gitu loh. Lagi pandemi orang pada susah. Orang pada susah kita buka company ya. Iya, buka company gitu loh. Aneh nih orang menurut saya. Jadi ya kita harus inilah, maksudnya nggak boleh menyerah dengan keadaan Betul, kan. betul. Walaupun kita susah, kita harus mikir gimana caranya buat lebih maju lah. Gitu. Oke. Ya kan. Walaupun susah kita kerja terus. Orang pada di rumah pakai masker, kita mah keluyuran. Dulu itu keluyuran. Keliling. Tetap keliling. 2020. Cari pabrik lah pertama kan. Oke. Cari bahan buat ini kan, buat bikin produk. Seperti itu, gudang semua. Oke. Gitu. Nah, kebetulan pas 2021 kan mulai tuh TikTok Shop. Benar, baru muncul TikTok Shop TikTok Shop, 2021. dan awal-awal belum ada yang jualan. Mungkin Nggak ada. BioAqua boleh dibilang pionirnya TikTok Shop ya. Gue ingat banget tuh pertama Iya kan? kali. Pertama kali Yang skincare yang masuk tuh cuman itulah BioAqua. BioAqua. Yang lain belum kayak apa ini gitu loh. Bener. Sebenarnya sebelum ke brand produk kita keluar, kita jualin barang orang dulu. Oke. Cuman kita lihat, wah ini TikTok ngeri banget ya. Malah lagi baru-baru, dia subsidinya gede kan. Iya. Gitu. Gede banget. Iya, admin cuma 1%. Saingan nggak ada Saingan nggak lagi. ada. Wah, gila. Nah akhirnya itu pas sehari, wah orderan satu barang itu bisa hampir 100.000 pieces. Gile. Sekali dong, sehari. 100.000 pieces. Ngeri. Dulu itu waktu awal-awal udah ngeri banget sih. Packingannya bisa kita sampai nggak tidur. Berapa hari tuh? 7 hari mungkin. Ngeprint resinya itu nggak kelar-kelar. Masih sendiri kan, belum pakai fulfillment waktu itu. Oh, lu Masih waktu itu sendiri. masih kerjain sendiri? Masih kerja sendiri, masih packing sendiri. Ada di kontennya istri itu. 2021? 2021. Oke. Awal-awal TikTok Shop. Oke. Dari situlah Dari situ mulai. berkembang sampai sekarang. Betul. Dan sekarang kita juga udah mulai distribusi, udah masuk ke channel-channel modern. Offline store. Offline store, ya. Oke, modern market Modern juga market masuk. udah. Nah, menarik nih. Kan dari online
Terus lu masuk ke offline, ke modern market. Kenapa lu masuk ke situ lagi ini? Kalau kita lihat data kan offline ini di Indonesia juga masih tinggi ya. Iya. Dan sebenarnya sih kita berbarengan karena basicnya saya kan juga offline kan. Dan Oh gitu iya, kan. benar. Customer saya juga sebenarnya dulu udah jualin, cuman sekarang ini baru kita pakai jalur distribusi. Nah memang agak ribet dan biayanya juga lebih lumayan lah ya, untuk tim ya. Kita Cost-nya lebih costnya tinggi. lebih tinggi. Online kan kayaknya pendek aja tuh journey-nya, orang beli sama nyampe ke rumah dia tuh agak pendek. Kalau dulu reseller saya yang handle sendiri. Satu hari WA tuh semua saya yang pegang, saya handle sendiri buat rekap orderan ya. Kok ya nggak bisa cepat langsung ya? Sekarang udah enggak lah, udah nyerah. Sehari bisa berapa chattingan tuh kok? Wah, Dulu ratusan ya. Ratusan? 1.000 ada kali. Sampai 1.000 kali mungkin. Jadi banyak dong temen-temen Banyak banget. reseller dari situ. Banyak banget. Banyak banget ya. Seluruh Indonesia mungkin. Seluruh Indonesia. Paling jauh? Paling jauh? Papua. Papua. Merauke juga ada. Merauke juga Sampai ada. Merauke. Sampai timur, daerah timur tuh. Jadi Kalau luar negeri sekarang udah kayak Singapura, Sun, Pakistan. Singapura juga. Wih, keren. Singapura, Ya, Pakistan. Ya. Ini banyak yang nggak tahu mungkin brand BioAqua nih brand Indonesia. Brand Indonesia. Brand Indonesia sekarang keluar negeri. Singapura, Pakistan, Malaysia. Malaysia juga ada. Malaysia juga masuk. Malaysia ada. Awalnya Malaysia dulu. Awalnya Malaysia dulu. Nah tuh gimana tuh kok bisa ngembangin sayap sampai ke luar negeri itu? Apa karena memang lu sudah ada plan? Sebenarnya proses lah ya. Kayak kita makin besar juga kan circle kita juga makin banyak ya. Dan juga orang banyak yang datang ya kita lihat opportunity itu ya kita ambil lah. Jangan takut. Langsung aja ya. Coba dulu. Coba berhasil nggak berhasil belakangan. Soal bagi saya ya. Ya kayak bikin brand ini juga yang penting hajar dulu kan. Nyoba dulu. Ya berhasil nggak berhasil ya urusan kedua. Betul. Gagal maju lagi. Itu sih kuncinya sih. Keren, Koryanto. Nah, gue ada pertanyaan nih. Banyak sebenarnya topiknya nih kok. Kalau ngomongin skincare tuh nggak habis-habis sebenarnya. Apalagi kalau sama yang master expertnya tuh di bidang skincare 20 tahun tuh pengennya tuh 3 hari gitu loh kita ngobrol, nggak usah makan, nggak usah minum, di sini aja. Buka kelas gitu ya. Iya. Skincare dan juga tentang influence culture nih kok. Ini kan lu kan sudah lama nih di bidang skincare. Oke. Jadi antara budaya dari orang menginfluence tentang skincare tuh menurut lu sebagus apa sih kok? Begini, kita ini beruntung ya tinggal di Indonesia ini marketnya, karena orang Indonesia itu karena fanatik dengan seseorang, dengan ya mau artis, selebgram, bener nggak? Betul. Waktu 2012 itu Mas, kita pajang foto, pajang di profil aja besok laku, apalagi ada artisnya. Foto bagus. Orang tapi belum mengerti. Itu 2012. Udah 2015 orang udah mulai foto sambil video. Iya. Maksudnya jelasin gue pakai ini ya segala macam. Tapi masih belum ngebahas detail. Iya. Dia punya bahan aktif dalam-dalamannya. Iya. 2020 ini lu harus ngerti banget tentang ingredient yang baru, lalu retinol lah, niacinamide lah, simwhite segala macam lu harus paham. Dan lu harus ngejelasin itu fungsinya masing-masing. Baru orang mau trust buat pakai. Makin kritis. Ya kan? Orang sekarang. 2012 orang juga masih nggak aware banget dengan yang namanya kosmetik yang Bepom, skincare yang Bepom. Iya. Sekarang lu harus ada Bepom, udah harus halal. Betul. Ya kan? Bepom halal. Jadi sekarang ini bersyukur banget karena dengan adanya sosial media ya, yang begitu mendukung banget buat marketing, pemasaran semuanya, dan informasi itu cepat banget tuh. Kalau dulu kita butuh waktu paling cepat berapa sih? 5 tahun kali buat ngebangun satu brand. Bener nggak sih? Iya. Ya. Benar. Udah 5 tahun kita bangun trust semuanya, baru lu bisa kelihatan lu bisa kayak sekarang. Tapi kalau sekarang mungkin 1 tahun lu kalau bagus cepet. Tapi yang susah itu apa? Mempertahankannya. Maintenance-nya itu yang berat banget. Karena tiap bulan itu muncul brand-brand baru, Pak. Bener nggak? Sampai saya kalau udah nggak ngikut, ini brand apa lagi? Tiap kali nggak lihat pamer, loh ini ada brand apa lagi nih? Pusing, Pak. Karena saya ketemu orang banyak banget kok, jadi
mulai dari pengusaha yang tadinya bukan bermain di Iya, skincare, sekarang banyak mendadak skincare. mendadak skincare. Yang Bukan tadinya mendadak tenis ya, mendadak Bukan. tenis, mendadak skincare. kan, yang tadinya dia apa bengkel lah, Iya. apalah, tiba-tiba skincare. Yang tadinya dia cuman influencer, Betul. Artis juga. artis skincare. Ya cuman gitu ya, ini buat teman-teman juga lah yang lagi mau bangun ya, nggak gampang sih. Gak gampang sekarang. 20 tahun. Cuman gampang bikinnya. Kalau kita mau maklun ya cuman 500.000 lu udah bisa bikin brand sendiri. Bisa. Bedanya di situ. Cuman orang mau make nggak masalahnya. Masalahnya, Baru. nah buat jualnya itu yang butuh perjuangan. Kalau kita bikin MOQ kecil kan otomatis harga kita juga pasti udah mahal lah. Nggak mungkin dibandingin dengan yang minimal 20.000 MOQ kan. Betul. Gitu. Gue ada pertanyaan ini sih sebenarnya. Ini sih nggak ada di dalam topik sini. Tapi gue kan ngeliat lu waktu kita terakhir ketemu tuh apa ya, 100.000 apa 80.000 ya follower lu kok. Follower. Kok Cici Bioaqua tuh followernya 80.000 pokoknya. Terakhir tuh kita ketemu 2 bulan lalu, lebih kurang 2 bulan, hampir 3 bulan lalu lah, 2 bulan setengah. 2 bulan lah, 2 bulan. Baru 2 bulan kok. 2 bulan ya kok ya, 2 bulan lalu itu tuh 80.000 something lah gitu loh. Koko Cici Bioaqua. Gua ngeliat, wah ini lagi mau bangun brand nih, mau bangun personal branding nih. Terus tiba-tiba kayak cuma 2 minggu Pin, kayak 2 minggu begitu gue liat muncul kan di FYP, Ya. anjir, 1 juta. 2 minggu enggak lah. Enggak, 2 minggu. Pokoknya 2 mingguan, 3 mingguan gitu, pokoknya 1 juta. Gue tuh inget banget, gue salah lihat kemarin gitu loh. Gue begitu lihat, 1 juta. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya lu ngebangun dari awal sampai bisa 1 juta. Oke. Gimana caranya? Gimana caranya? Yang awal pasti konsisten bikin kontennya dulu Tiap dong. hari dong lu bikin. Iya, waktu awal-awal itu ya pas mau beli mobil, memang sebenarnya udah beli mobil. Jadi ya kebetulan nih, gue juga pengen nih orang beli mobil dikontenin. Tapi gue nggak pernah lihat yang secepet itu. Baru lu yang gue lihat secepet itu. Bener. Nah, justru yang konten pertama itu yang bener-bener FYP, men. Gue kaget, gue tiba-tiba bisa. Dan itu kan banyak pro kontra kan, karena Iya. lu pakainya cuma maksudnya masih pakai sendal Nike, masih ada pakai gelang gitu loh, cuma celana pendek sama lancai lah kita ngomong kan. Iya. Nah itu, wah itu mah udah disetting. Lah ya pasti kita mau bikin konten pasti udah Ya, disetting. pasti semuanya ini setting, ini pasang ini setting, semua setting, lampu setting kok. Iya memang harus disetting, cuman memang di waktu awal saya beli mobil brand itu, saya punya pengalaman, ya kan, punya pengalaman. Ya waktu itu lebih lancai dari itu sih sebenarnya. Belum ada gelang, belum ada jam. Masih pulang toko, masih lusuh, lecak banget lah pokoknya. Nah itu sales baik banget. Kalau ke brand yang lain saya kayak gak dilayanin. Pasti itu saya diterangin semuanya. Lu mau beli ini gini. Ya udah kapan mau test drive? Saya anterin ke rumah. Hari Minggu juga bisa. Buset, saya bilang bener gak nih? Jangan-jangan cuma di sini doang. Persisten banget tuh sales ya. Bener. Pas berapa hari kemudian masih di follow up. Dan bener-bener diantarin ke rumah buat test drive. Saya test drive satu jalan keliling. tol, satu keliling jalan tol lingkar dalam. Ngebut nih. Wah enak banget. Akhirnya beli. Itu tahun 2014. 2014. Awalnya 2014. Nah kan 2012 saya nggak tahu sendiri 2014 udah punya target dong. Kita pasti punya target Of course, pasti. Kalau udah sendiri, gue mau target gue capai beli mobil mewah gitu kan. Iya. Dan itu gua realisasiin walaupun masih nyicil ya. Oke. Tapi beli 2. Jadi ceritanya rumah ya tuker sama toko. Ya kan? Habis itu 2 tahun lu dapat mobil 2. Walaupun masih numpang nih di rumah mertua nih. Tapi satu buat adik gua bukan dua gua pakai. Karena kan gua berdua sama adik gua kayak mana gitu. Tapi ini posisi numpang nih masih Masih mertua. numpang. Ya dong, tapi dan itu yang target pertama, gue mau beli mobil mewah. Kedua gue mau ngerenov rumah mertua gue. Dan itu gue realisasiin pas 2014. Oh iya, Dan keren. tercapai gitu. Rumah barunya 2000? Rumah baru 2020. 2020. Emang kalau orang bilang tuh restu dari mertua itu manjur ya. Ini maaf mami kalau nonton videonya. Kenapa nih mertuanya nih? Kalau nonton kan nanti maaf mami.
Gitu Jadi lah. sejuta followers, Konsisten. Konsisten. Itu konsisten. malu nggak sih kok? Sebenarnya malu. Hah? Malu gue Gua tuh jujur ya. Gue nggak pede, Makanya kenapa dari dulu the man behind the scene aja kan. Tapi udah makin kesini ya udahlah. Awal-awal masih kaku banget kayak karena berkering di depan kamera kan. Apalagi udah sempat diundang gini juga kan. Aduh, ya udahlah, pede-pedein aja lah. Mau nggak mau. Kita harus tampil nggak sih sekarang ini? Harus. Nah, memang ini ya zamannya udah harus tampil. Harus. Bukan Gue yang di belakang. salut sih sebenarnya. Jarang gimana ya pengusaha sekaliber lu mau tampil. Karena gue pernah tes beberapa kayak pengusaha itu, ya udah lu sana tuh di jalanan gitu loh, bikin kayak gini, nggak mau. Gengsinya tinggi banget gitu loh. Walaupun ya mau di ngomongin kalibernya masih di bawah lu sih kok sebenarnya. Tapi lebih malu lagi waktu dulu nggak masih ngangkut narik troli. Bos. Ngangkat barang harus gitu loh. Oh, enggak dong, harusnya kita bangga gitu. Kalau kita nggak ada ngangkat-ngangkat itu kan nggak jadi sekarang kok, bener nggak? Ngomong di depan, aduh itu bener-bener pengalaman yang harus gua lakuin gitu untuk sekarang ya. Kalau dulu boro-boro. Tapi Kaki kayak mau lepas aja dengkul gua. Tapi gue salut gitu loh. Jarang sekaliber lu mau gitu loh. Jarang banget. Ya. Jarang banget. Gue tahu malunya seperti apa gitu karena gue pernah lewatin itu juga. Karena pertama-tama kan diliatin orang pasti itu. Diliatin orang, ini orang gila nih. Apalagi pas di tempat umum dikenalin orang kan. Pernah. Ada, udah. Ada. Udah diajak foto dan padahal bukan artis ya kan. Ya udah. Yang paling unik apa kok yang dikenalin orang tuh? Kejadian paling unik? Dimintain duit kah atau apa gitu? Enggak juga sih, enggak. Waktu di pameran. Pameran apa nih? Beauty? Saya kan masih ya pameran beauty yang kemarin. Cosmo. Yang Cosmo Beauty. Oh, oke. Ada satu orang, dia disuruh orang kantornya untuk nyari pabrik atau apa brand lah. Oh, oke. Gitu loh. Nah pas ngeliat saya follow nih kok gitu. Oh iya langsung. Yaudah sini kita konten dah. Ada konten sekarang. Gitu. By the way, sebelum kita mau selesai ini gue pengen tanya lagi. Ini lu bisa pabrikan juga? Bisa Ya. atau gimana nih kok? Untuk sekarang ya kita juga ada terima maklon. Ada terima maklun juga bisa. Ada pabrik kita. Tuh. Dan pabrik kita bentar lagi jadi nih yang di Jakarta, di Tangerang. Jababeka. Tangerang. Oh, Tangerang. Iya. Bukan Jabek. Tinggal apa tunggu tuh? izin aja. Jababeka soalnya Kerawang Anda kan, Bekasi. iya. Bekasi. Kita yang di Tangerang. Ada ntar lagi. Wah, Tinggal proses akhir. proses Izin akhir selesai. Ya, izin udah. Jadi buat teman-teman Doain, aduh, memang tolong dibantu lah cepat-cepat. tuh itu tuh yang nonton ini mungkin yang ngurusin cepetin. Bantu cepetin. Cepetin. Gitu. Jadi Rencana mau bikin? enggak deh, gue bantuin aja lah. Gak sanggup gue bikin baru. Gak sanggup. Karena gue ngeliat prosesnya tuh butuh effort kok. Banyak effort. Bener-bener. Banyak effort, tapi ya gue biarkan ya, di sini aja lah ranah gue. Tapi memang kalau udah militan ya, udah punya follower yang apa ya, kita bilang militan, itu mereka sangat nge-support kita banget sih. Kita mau keluar apa, kita pakai ini, mereka selalu ya bentuk supportnya dengan menggunakan produk kita. Nah balik lagi kita ngasih produk yang harus berkualitas, betul. yang bagus. Jangan yang cuma jual janji tapi bukti nggak ada gitu kan? Banyak yang kayak gitu tuh. Barang tapi bukan kampanye gitu ya? Bukan. Nggak, karena gue yakin kok produk itu bisa naik, bisa brandnya tuh naik, produknya bisa naik. Karena ya mau sebagus apapun marketingnya, mau seviral apapun barangnya, kalau barangnya nggak bagus, tetap cepet turun hilang gitu loh. Benar. Dan kalau Bioaqua ini kan lama, udah berapa tahun, 3 tahun. Ya. Masih Dan kita penjualan sheet mask kan terbanyak. Dapat rekor muri tadi, lihat nggak di bawah? Hah? Ada. Ada. Oh yang Mas tadi. Iya. Dapat Ada rekor muri. Ada rekor muri. Jangan lupa Ada. nanti tampilin nanti di sini nampilin nih. Nanti ambil footage-nya di sini nih. Dapat rekor muri. Rekor muri apa nih? Penjualan sheet mask terbanyak. Dalam 1 tahun kita menjual, kalau ini ya dari pembukaan kita 88 jutaan lah. Apa Almost sheet mask, masker. Oh shit, Sheet masker itu.
88 juta dalam 1 tahun. lembar. Lembar seat mas. 88 juta lembar. Hampir separuhnya masyarakat Indonesia tuh pakai semua udah tuh. Enggak lah, lebih lah. Maksudnya nggak nyampe separuh lah. 270 juta. 2/3 lah. Ya, Sepertiga lah, sepertiga. Iya, sepertiga. bentar. Tadi kalkulasi lah. Orang tua, orang muda, yang pakai kan orang tengah nih. Orang tengahnya kan 60% paling. Benar nggak? Sisa 40% lu buang. Kan masyarakat Indonesia, ini kan dari muda sampai tua juga semua pakai masker. Oh, boleh ya? Boleh dong, nenek-nenek juga boleh kayak sorry nenek. Boleh, anak-anak kecil juga umur 10 tahun juga udah pakai masker. Oh, jadi anak saya juga pakai muda, tadi. senior, usia produktif, semua boleh pakai. Kecuali bayi ya, bayi jangan. Oh, bayi ya, jangan lah. Jangan, Ngapain? ntar nggak lucu. Dipakai masker bayi mana lucu kan? Oke deh, kalau gitu, thank you banyak Ko Rianto udah Ya, sempetin thank you, waktu. Thank you. Mau ngobrol-ngobrol sama gua, ngasih inspirasi ke teman-teman semua. Mungkin kalau ada yang pengen ditanyain sama teman-teman, silahkan langsung nanti Komen di bawah. cari IG sama TikTok-nya tuh. TikTok ya. Koko Cici apa? Nanti ditaruh dong ya, jangan lupa ditaruh ya. Oh ya pasti harus. Pasti. Harus ini yang edit nih. Thank you kok. Terima kasih banyak. Thank you. Jatuh. Iya. Oke. Hah? Bahas produk. Koko mau bahas produk ini? Nggak Sim White? apa-apa, udah pada tahu. Udah pada tahu. Sombong.